sahabat Aid Al-Qarni pernah menuturkan bahwa Muslim yang bijak adalah dia yang mampu menyulap kerugian menjadi keuntungan atau menarik ibrah, menjadikannya indah di balik malapetaka. Sementara Muslim yang rugi adalah ia yang tertimpa satu musibah lalu membuat musibah berikutnya dengan cara mengeluh dan bersedih. Siapa dia? Dialah yang mengambil pelajaran di balik rasa susah, lalu menyulapnya menjadi keajaiban dengan cara mengubah rasa susah menjadi berkah. Misal dengan cara bersyukur, lalu bangkit dari keterpurukan. Sementara dia yang merugi adalah seseorang yang sedang tertimpa musibah, namun membuat musibah baru dengan cara mengeluh, meratapi diri hingga menyalahkan Tuhan, sehingga yang ada rasa sedih yang berlipat ganda. Tahukah kamu, sejarah mencatat ada banyak tokoh-tokoh bijak yang pernah mengalami masa-masa kritis namun berhasil mengubah kisahnya hingga menggetarkan sejarah. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat merasakan terusir, dikejar-kejar bagai buronan, bahkan diancam akan dibunuh di atas tanah kelahiran dan tempat bertumbuh, Mekah. Beliau menjadi orang asing dan hijrah menuju Madinah hingga berhasil membangun sebuah kota yang membentuk peradaban baru di sana. Alhasil Madinah menjadi kota berpengaruh dan menggema dalam sepanjang sejarah. Imam Ahmad bin Hambal sempat merasakan perihnya disiksa dan dinginnya sel penjara sebelum didaulat menjadi imam kaum Ahlus Sunnah. As-Sarkasi pernah dibuang ke dalam sumur tua lalu berhasil memperoleh inspirasi menciptakan 20 jilid buku fikih. Ibnu Taimiyah pernah merasakan tinggal di balik jeruji besi sebelum memiliki segudang ilmu. Merekalah para pemuka Islam yang pernah diuji dengan masa-masa pelik sebelum abadi dalam sejarah. Tahukah Anda bahwa Ibnu Al-Jauzi pernah diusir dari Baghdad hingga ia akhirnya mampu menyusun kaidah qiraah Sa'bah. Ibnu Al-Qasir pernah merasakan lumpuh baru dapat menyusun kitab Jami' al-Ushul dan An-Nihayah yang menjadi rujukan paling populer dan bermanfaat dalam bidang hadis dan sejarah. Atau cobalah kita melihat adegan hidup Malik bin Ar-Raib yang sempat menderita demam hebat, baru dapat membuat sebuah puisi yang melegenda di dunia hingga menyamai kumpulan-kumpulan puisi seluruh penyair dinasti Abbasiyah. Kadang kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju, sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri, sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada ujian hidup. Jangan bersedih sahabat, saat Anda sedang diuji oleh bencana, maka ubahlah sudut pandang kita menjadi hal yang positif. Pasti ada sesuatu yang berharga di balik kejadian ini, sebagaimana pelangi indah yang hanya akan hadir usai gemuruh badai dan tak akan pernah muncul pada cuaca yang cerah. Jika Anda diberi ujian, cobalah bersabar dan bersyukur. Jika Anda diberi segelas jus yang masam, maka tambahkan saja gula hingga terasa manis. Bila Anda diberi ular, silakan ambil kulitnya yang mahal dan buanglah sisanya. Ubahlah segala hal-hal negatif menjadi positif. Ibarat tampunglah air matamu agar tak sia-sia untuk menyirami tanaman supaya ia dapat tumbuh subur dan bermanfaat. Dalam artian, ubahlah posisi sulitmu menjadi lapang dengan cara berprasangka baik pada Allah dan terus melakukan kebaikan, mesti hatimu sedang tidak baik-baik saja.
Boleh jadi engkau membenci masa-masa sulit saat ini, namun ternyata di balik ini terdapat sebuah mutiara berharga yang akan didapatkan. Allah berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.